Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif, Ibu Widi Astuti SPC Psikolog. Pada hari ini, saya Rizka Nidaul Khaira dan rekan saya Revi Astria, Isnaini Amelia, Faradina Mutia, Nelly Yulfizanitsa Batubara, Cut Natasha Marifa Shakila dan Cut Saleh Syafari yang akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Hubungan Kematangan Emosi dengan Forgiveness pada mahasiswa Universitas Malikus Saleh. Forgiveness berkaitan erat dengan kematangan emosi, di mana jika seseorang memiliki kematangan emosi yang tinggi, maka individu tersebut akan mampu mengontrol emosi yang muncul dan mampu mengontrol munculnya konflik dalam kehidupan. Kemudian dengan kematangan emosi, maka individu akan mudah untuk memaafkan apa yang membuat dia sakit hati ataupun yang membuat ia tersinggung. Pada mahasiswa sering terjadinya interaksi di antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya, di mana mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektual yang tinggi secara berpikir yang cerdas. Berdasarkan survei yang kami lakukan pada tanggal 4 Mei 2023, terdapat hasil kematangan emosi yang tinggi dan forgiveness yang rendah, di mana kalangan mahasiswa yang sulit untuk memaafkan, menyelesaikan permasalahan secara dewasa dan mengkomunikasikan setiap permasalahan dengan kepala dingin. Keaslian penelitian ini berdasarkan pada peneliti terdahulu yang memiliki variabel penelitian yang relatif sama, yakni forgiveness dan kematangan emosi. Meskipun kriteria subjek, tempat, waktu, dan posisi variabel yang berbeda. Beberapa penelitian tersebut, salah satu di antaranya yaitu penelitian yang berjudul Hubungan Antara Kematangan Emosi dengan Forgiveness pada mahasiswa Psikologi Universitas Negeri Surabaya. Hasil analisis data penelitian tersebut yaitu menghasilkan korelasi nilai sebesar 0,0529 dengan nilai signifikansi 0,000 sehingga menunjukkan hubungan yang bernilai positif, yang artinya semakin tinggi kematangan emosi maka semakin tinggi pula forgiveness-nya. Kemudian juga sebaliknya, semakin rendah kematangan emosi maka semakin rendah pula forgiveness yang ada pada mahasiswa tersebut. Rumusan masalah pada penelitian kami yaitu apakah ada hubungan antara kematangan emosi dengan forgiveness pada mahasiswa Universitas Malikus Saleh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kematangan emosi dengan forgiveness pada mahasiswa Universitas Malikus Saleh. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Dan manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis adalah memberikan ilmu pengetahuan terkait teori yang sudah ada pada penelitian hubungan kematangan emosi dengan forgiveness dan memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti dengan bentuk yang sama. Kemudian yaitu manfaat yang kedua, ada manfaat praktis, yaitu bagi peneliti itu sendiri dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung dalam melakukan penelitian kuantitatif, dan bagi pembaca dapat menambah pengetahuan dan juga wawasan serta forgiveness dan kematangan emosi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemaafan atau forgiveness dan juga kematangan emosi pada diri masing-masing. Kemudian ada tujuan pustaka. Tujuan pustaka dalam penelitian ini yaitu forgiveness berperan sangat penting dalam kebahagiaan seseorang.
Menurut Nasori sendiri mendefinisikan pemaafan atau forgiveness dengan kesediaan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak menyenangkan yang bersumber dari hubungan interpersonal dengan menumbuhkan dan mengembangkan perasaan, pikiran, dan hubungan-hubungan yang positif dengan orang yang melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Aspek-aspek forgiveness. Nah, ada beberapa aspek forgiveness. Menurut Nasori sendiri disebutkan bahwa aspek-aspek atau pemaafan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dimensi emosional. Dimensi emosional adalah bagaimana emosi yang dimiliki oleh individu itu sendiri, dan yang kedua bagaimana kognisi yang dimiliki individu tersebut, dan yang terakhir yaitu bagaimana hubungan interpersonal individu dengan orang lain. Selanjutnya ada menurut McClure 2000 ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemaafan. Yang pertama ada bagaimana proses emosi dan kognitif seseorang yang sedang dilaluinya. Kemudian ada yang kedua ada kualitas, bagaimana suatu hubungan itu dijalankan oleh suatu individu dengan individu lainnya. Yang ketiga ada faktor situasi, di mana faktor situasi ini tuh maksudnya bagaimana lingkungan dapat mempengaruhi cara pemaafan dirinya terhadap mengatasi masalah dengan orang lain. Baik, selanjutnya itu ada tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka kami berdasarkan dari teori Seynaerds pada tahun 1964, yang dimana Seynaerds ini tuh mengemukakan bahwa individu yang matang secara emosionalnya, jika dihadapkan dengan tuntutan yang nyata dari kehidupan, maka individu tersebut mampu menghadapi tuntutan-tuntutan tersebut dengan cara yang efektif dan positif. Kemudian dengan sikap yang tidak menunjukkan emosional kekanak-kanakan, tetapi akan mengupayakan cara-cara yang tidak merugikan dirinya sendiri dan lingkungannya. Kemudian ada aspek-aspek kematangan emosi dari Seynaerds, yang dimana itu yang pertama ada kecukupan respon emosional. Jadi kecukupan respon emosional ini tuh adalah kemampuan seseorang untuk menampilkan respon emosionalnya dengan kadar yang tepat, tidak berlebihan dan tidak dikurang-kurangkan. Yang berarti individu tersebut menampilkan dengan cara tingkat pertumbuhannya. Kemudian ada aspek yang kedua, yaitu jarak dan kedalaman emosi, yang dimana kemampuan seseorang untuk menampilkan respon emosionalnya yang sesuai dengan rangsangan yang diterima. Kemudian ada aspek yang ketiga, yaitu kontrol emosi, yang dimana seseorang mampu untuk mengontrol dan mengendalikan emosionalnya. Selanjutnya itu ada faktor-faktor dari kematangan emosi. Jadi faktor-faktor kematangan emosi menurut Harlock itu ada 2. Yang pertama itu ada usia, yang dimana semakin bertambahnya usia individu, maka individu itu semakin dapat emosinya, sehingga individu harus mampu menguasai dan mengontrol suatu emosinya, sehingga individu akan lebih baik jika menghadapi suatu permasalahan. Faktor yang kedua itu adalah perubahan fisik dan kelenjar, yang dimana perubahan fisik dan kelenjar ini tuh akan menyebabkan perubahan pada kematangan emosi. Hal ini itu sesuai dengan anggapan bahwa remaja adalah periode badai dan tekanan. Jadi emosi remaja itu meningkat akan perubahan pada kelenjar. Kemudian ada mahasiswa. Menurut Kamus Praktis Bahasa Indonesia, mahasiswa adalah mereka yang sedang belajar di perguruan tinggi. Dan menurut Salim mengatakan bahwa mahasiswa adalah orang yang terdaftar dan menjalani pendidikan pada perguruan tinggi. Pada penelitian yang dilakukan Paramita Sari pada tahun 2012, hasil penelitiannya itu mengungkapkan bahwa kematangan emosi itu berkontribusi dengan tingkat kecenderungan memaafkan pada remaja. Yang dimana jika remaja mempunyai kematangan emosi yang tinggi, maka remaja juga akan mempunyai tingkat kecenderungan memaafkan yang tinggi, sehingga remaja dapat lebih adaptif. Baik, selanjutnya pada penelitian kami ini terdapat 2 variabel,
yang mana variabel pertama, variabel X-nya adalah kematangan emosi, dan variabel kedua, variabel Y adalah forgiveness. Subjek penelitian kami ini adalah mahasiswa Universitas Malikus Saleh. Lalu ada variabel pertama yaitu kematangan emosi, di mana aspek-aspeknya adalah yang pertama emosi, kognisi, dan terakhir interpersonal. Selanjutnya ada variabel penelitian kami yang kedua yaitu variabel Y atau variabel forgiveness, di mana aspek-aspeknya adalah adequacy of emotional response, kemudian emotional range and depth, dan yang terakhir adalah kontrol emosional. Baik, selanjutnya ada hipotesis. Di hipotesis ini berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis yang akan kami gunakan pada penelitian kami adalah terdapat hubungan positif antara kematangan emosi dan forgiveness pada mahasiswa Universitas Malikus Saleh. Semakin tinggi kematangan emosi, maka semakin tinggi juga forgiveness pada mahasiswa di Universitas Malikus Saleh. Baik, selanjutnya ada desain penelitian. Desain penelitian yang kami gunakan pada penelitian kami ini adalah pendekatan kuantitatif, dan jenis penelitian yang kami gunakan adalah hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat, di mana menurut Sugiono tahun 2018, penelitian kausalitas ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel independen dan dependen. Selanjutnya, hubungan sebab akibat yang kami gunakan di penelitian kami ini adalah hubungan kematangan emosi dengan forgiveness pada mahasiswa Universitas Malikus Saleh. Selanjutnya, menurut Sugiono tahun 2018, metode kuantitatif ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme. Ini digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, dan pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian. Selanjutnya ada identifikasi variabel penelitian. Berdasarkan teoritis yang telah dikemukakan sebelumnya, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama variabel terikat yaitu forgiveness, dan kedua ada variabel bebas yaitu kematangan emosi. Baik, selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama ada forgiveness. Definisi operasional dari forgiveness ini diturunkan dari definisi Nassori tahun 2014, yaitu tingkat motivasi mahasiswa untuk memaafkan dengan kesediaan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak disenangi yang bersumber dari hubungannya bersama orang lain, dengan menumbuhkan dan mengembangkan perasaan, pikiran, dan hubungan yang lebih positif dengan orang yang melakukan perbuatan yang tidak disenangi. Selanjutnya ada definisi operasional kematangan emosi. Definisi ini diturunkan dari Sneijder tahun 1964, yaitu tingkat kemampuan mahasiswa dalam menghadapi tuntutan yang nyata dari kehidupannya dengan sikap yang tidak menunjukkan pola emosional kekanak-kanakan. Akan tetapi, ia terus mengupayakan cara-cara penyelesaiannya dengan cara tidak merugikan diri sendiri dan lingkungannya. Baik, selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Populasi menurut Sugiono adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Populasi pada penelitian kami ini adalah seluruh mahasiswa Universitas Malikus Saleh yang diketahui jumlahnya. Selanjutnya ada sampel. Menurut Sugiono tahun 2018, sampel merupakan jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Terdapat dua teknik pengambilan sampel. Yang pertama, probability sampling, dan yang kedua adalah non-probability sampling. Penelitian kami ini menggunakan teknik non-probability sampling, di mana teknik ini sampelnya tidak diberi peluang yang sama. Setiap sampelnya itu tidak diberi peluang yang sama. Ya, selanjutnya sampel penelitian kami ini merupakan mahasiswa aktif di Universitas Malikus Saleh dan berumur 18 tahun ke atas. Jumlah sampel penelitian ini yaitu 377 sampel berdasarkan dengan perhitungan rumus Isaac dan Michael dengan kesalahan 5%. Selanjutnya itu ada metode pengumpulan data, di mana pada penelitian ini itu metode pengumpulan datanya itu dia tuh menggunakan skala, di mana pada skala itu berisi tentang pernyataan-pernyataan yang bergantung pada variabel, di mana pada penelitian ini kami menggunakan dua skala. Yang pertama itu ada skala forgiveness yang berjumlah 22 item dan skala kematangan emosi yang berjumlah 20 item.
Selanjutnya itu ada prosedur penelitian. Jadi ada beberapa prosedur penelitian sebelum dilakukannya penelitian. Yang pertama itu adalah mencari fenomena terlebih dahulu atau mencari permasalahan yang ada di lapangan. Yang kedua itu mencari teori dan skala yang cocok dalam penelitian tersebut. Misalnya skala dari contohnya kami menggunakan teori forgiveness dari Nassori dan kematangan emosi dari Shader. Yang ketiga itu adalah melakukan survei yang mengemukakan fenomena atau permasalahan yang terjadi di lapangan. Selanjutnya itu ada yang keempat, yaitu menentukan pendekatan yang bisa digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan yang kelima itu menentukan populasi dan sampel. Yang keenam itu menyebarkan skala kepada sampel yang telah dipilih pada penelitian ini. Yang ketujuh itu setelah data terkumpul kemudian melakukan scoring. Selanjutnya itu lalu mengolah data dengan menggunakan SPSS statik 25. Selanjutnya itu setelah datanya diolah lalu membuat hasil dari kesimpulan dari penelitian tersebut. Selanjutnya itu ada instrumen penelitian. Jadi dalam penelitian ini instrumennya yang digunakan yaitu berupa non-test, yakni skala yang berisi dengan butir-butir pertanyaan atau pernyataan yang dikembangkan berdasarkan dari teori, yaitu teori forgiveness dan kematangan emosi. Jadi pernyataan dalam angket ini diukur dengan menggunakan skala Likert, yaitu suatu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Selanjutnya itu ada rehabilitas. Jadi pendekatan rehabilitas dalam penelitian ini itu menggunakan single trial administration yang menghasilkan estimasi reliabilitas konsisten internal dengan melihat nilai alfanya. Metode analisis data. Analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisa statistik yang digunakan dengan bantuan dari program komputer IMB SPSS Statistik 25 for Windows, yaitu analisis uji Spearman dan Kendall-Stau. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Selanjutnya, orientasi kancah penelitian. Adapun tempat dilakukannya penelitian ini yaitu lingkungan Universitas Malikus Saleh, Aceh Utara, Nengguru Aceh Darussalam. Peneliti mengambil lokasi tersebut dikarenakan sesuai dengan populasi dan sampel pada penelitian. Adapun sampel penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif Universitas Malikus Saleh dengan jumlah 377 orang. Teknik sampling yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah purposeful sampling. Adapun purposeful sampling sendiri merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria pada penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa aktif Unimal dan mahasiswa yang berusia 18 tahun ke atas. Hasil penelitian. Sebelum dilakukannya analisis data, maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi yang meliputi uji normalitas, uji linearitas, dan uji Spearman dan Kendall-Stau. Nah, untuk yang pertama ada uji normalitas. Ini digunakan untuk mengetahui normal tidaknya sebaran data dari variabel tertentu. Dilakukan menggunakan test of normality Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov. Distribusi bisa dikatakan normal apabila P lebih besar daripada 0,05. Namun apabila data lebih kecil daripada 0,05, maka distribusi dikatakan tidak normal. Berdasarkan tabel uji normalitas diketahui hasil dari variabel kematangan emosi menunjukkan signifikansi sebesar 0,000. Maka dari itu diketahui bahwa signifikansi ini lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat dikatakan variabel kematangan emosi ini memiliki sebaran data yang tidak normal. Untuk hasil uji normalitas pada variabel forgiveness ataupun pemaafan menunjukkan signifikansi sebesar 0,000 dan diketahui pula signifikansi ini lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat dikatakan variabel forgiveness juga memiliki sebaran data yang tidak normal. Untuk uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel kematangan emosi dan variabel forgiveness memiliki hubungan yang linear atau tidak. Uji linear ini dilakukan menggunakan ANOVA table, dan hasil uji linear pada tabel di atas menunjukkan bahwa variabel kematangan emosi dan forgiveness dengan nilai deviasi yaitu
0,268, artinya signifikansi di atas 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa sebaran data linear atau terdapat hubungan pada penelitian ini. Kemudian untuk uji korelasi Spearman dan Kendall-Stahl. Uji korelasi Spearman dan Kendall-Stahl adalah uji yang digunakan untuk mengetahui lemah atau kuatnya suatu penelitian. Namun dalam uji Spearman dan Kendall-Stahl ini tidak memerlukan data yang normal saat diuji. Dan dari hasil output data diketahui nilai korelasi Kendall-Stahl antara variabel kematangan emosi dan forgiveness sebesar 0,0228 dan nilai korelasi Spearman sebesar 0,323. Tanda bintang berjumlah 2 artinya korelasi signifikan pada level 0,01 dengan uji dua sisi. Nilai korelasi positif artinya terjadi hubungan positif antara kedua variabel, di mana semakin tinggi kematangan emosi maka semakin tinggi pula forgiveness-nya. Sedangkan keratan hubungan termasuk tinggi karena nilainya lebih dari 0,05. Kemudian ada uji hipotesis. Uji hipotesis penelitian dilakukan yaitu untuk melihat apakah ada hubungan positif antara variabel kematangan emosi dengan variabel forgiveness. Dari tabel menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kematangan emosi dengan forgiveness pada mahasiswa Universitas Malik Saleh. Hal ini dilihat dari taraf signifikansi 0,00 yang artinya berada di bawah 0,05, menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Untuk pembahasan, hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara kematangan emosi dengan forgiveness pada mahasiswa Universitas Malik Saleh. Melalui hipotesis ini diketahui adanya hubungan kematangan emosi dengan forgiveness pada mahasiswa Universitas Malik Saleh yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima. Dapat diartikan terdapat hubungan positif antara kematangan emosi dengan forgiveness. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kematangan emosi dengan forgiveness pada mahasiswa Universitas Malik Saleh. Hasil analisis data penelitian diperoleh variabel kematangan emosi dan forgiveness adalah 0,00. Hal tersebut berarti nilai signifikansinya lebih kecil atau kurang dari 0,05, sehingga menunjukkan hubungan yang signifikan antara kematangan emosi dengan forgiveness pada mahasiswa Universitas Malik Saleh. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima, sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa terdapat hubungan antara kematangan emosi dengan forgiveness pada mahasiswa Universitas Malik Saleh. Sebelum kami mengakhiri presentasi dari kelompok kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Widi Astuti, SPC Psikolog, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Tanpa adanya dosen pengampu, penelitian ini tidak akan terlaksana. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.